Nah, itu ada beberapa faktor memang, di masanya orang-orang Betawi memang jarang ada yang sekolah formal itu. Satu ya karena faktor ekonomi, Dik. Ekonomi ya. Iya, keterbatasan ekonomi ya, yang memang, menjadikan orang-orang dulu, Betawi-Betawi dulu ya, yang memang mereka tuh jarang sekolah formal, Oh, gitu ya. Nah, agar nggak disembarangin orang itu sebenarnya dengan ilmu itu sebenarnya kita menjadi sesuatu atau seseorang yang dipandang gitu. mmm, Walaupun tujuan akhir dari menuntut ilmu itu bukan untuk dipandang iya. ya, tetapi kan orang itu, eee, dia akan terpandang, artinya diperhitungkan, Iya nggak disembarangin sama orang ya karena iya. ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Diksi Alafia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi selaku host di program Diksi Alafia yang insyaallah akan menemani Anda semua dengan kajian-kajian pendidikan, kajian-kajian kebetawian dan juga mungkin pengalaman hidup yang insyaallah dapat diambil manfaatnya dari cerita-cerita yang disampaikan di Diksi Alafia ini. Ya, kembali lagi dengan saya dan di samping saya ada Ustadz Irfan. Bagaimana Ustadz? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Dik. Alhamdulillah kita Alhamdulillah dapat sehat. ngobrol-ngobrol lagi Ustadz. Iya, Dik, kita lanjut lagi Iya, ngobrol-ngobrol ngobrol. tentang kebetawian, Dik. Iya, Betawian Fenomena dan sosialnya iya, dan sisi budaya dan tradisi, betul Ustadz. gitu, Dik. Khususnya pendidikan nih Ustadz. Ya, khususnya Iya. pendidikan. Nasihat-nasihat yang diberikan kayak akan pendidikan Ustadz. Betul, Dik. Iya. Ya, Dan kita Alafia sendiri bergelut di bidang pendidikan juga. betul, Dik. Iya, Ustadz. Jadi memang pendidikan ini satu hal yang penting memang. Iya, Ustadz. Karena manusia adalah makhluk yang harus dididik, Dik. Betul Ustadz. Sehingga potensi fitrahnya itu Betul Ustadz. bisa berkembang. Iya. Nah, Ngomong-ngomong seputar pendidikan, Zat. Jadi saya pernah sempat baca juga, Zat. Ya, heeh, bahwasanya manusia itu butuh pendidikan karena setiap masalah hidup manusia itu solusinya adalah pendidikan, Zat. betul, Nah, betul, Zat, Dik, betul. mengenai hal itu, Zat. Kan sebenarnya pendidikan itu Iya, sebenarnya pendidikan itu kayak mutiara lah, berharga lah sebenarnya, Zat. betul, Dan kalau kita ngelihat dari realita sosial yang ada ya kan, ekonomi setiap orang berbeda-beda, terus betul. kondisi mental, kondisi keluarga juga berbeda-beda ya. Iya, Dan kadang orang tuh mungkin uh, menempuh pendidikannya agak lebih sulit lah, agak lebih susah. iya, iya, Nah, iya. sedangkan mungkin ada juga yang ekonominya lebih bagus, Betul, ekonominya mungkin kehidupan sosialnya lebih lebih memadai lah betul. dibanding yang kurang tadi, Zat. Iya, Tapi yang jadi masalah itu, Zat, yang mapan, yang mumpuni tersebut kurang memanfaatkan, Zat. iya Gitu, Zat. kesempatan untuk Iya, sekolah, Dik, ya. kuliahnya males-malesan, Zat. Sekolahnya Iya, juga bolos mulu, Zat. kurang Atau syukur mungkin ya iya, atau atas mungkin nikmat. kurang mendalami gitu, Zat. Nah, Iya, iya, Zat. Nah, terus saya baca nih, Zat, di buku, Zat. heeh, Nah, heeh, heeh. ada sebuah nasihat nih dari orang tua Betawi, Zat. Heeh, Nah, bacanya sekolah sekolah yang tinggi biar nggak disembarangi orang, Zat. Nah, itu sekolah yang tinggi biar biar nggak nggak disembarangin disembarangin orang. orang. Iya, Zat. Oke, Itu maksudnya gimana sih? oke, Iya. baik. Terima kasih sebelumnya kembali nih kita sapa pemirsa dari Diksi Alofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Diksi dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang menyaksikan dimanapun antum berada, Dik ya. Iya, Zat. Terkait dengan pendidikan ya dan juga terkait dengan sekolah ya yang tadi Diki sampaikan ya bahwa banyak orang yang memang mempunyai kesempatan ya Betul, Zat. untuk bersekolah tetapi kurang dimanfaatkan dengan baik, Dik. Betul, Zat. Eh, jadi pada prinsipnya ini pendidikan itu adalah hal yang wajib ya bagi umat Muslim gitu ya. Iya, Bahkan agama kita ini sangat
memperhatikan pendidikan ya. Iya. Bahkan ayat yang pertama turun itu kan berkaitan dengan pendidikan ya Iya. secara tidak langsung gitu ya. Iya. Kemudian ada satu nasihat dari orang tua Betawi itu berbunyi sekolah yang tinggi ya, Iya. biar nggak disembarangin orang gitu ya. Betul. Eh, Terkait dengan itu ada sebenarnya Apa tuh? faktor sosial ya Oh, yang oke. melatar belakangi sampai adanya lahirnya nasihat ini keluar dari mulut orang-orang tua Betawi Iya. gitu ya. Sehingga nasihat ini keluar yang intinya adalah menyuruh anak-anaknya ya untuk sekolah ya setinggi-tingginya Iya. ya biar nggak disembarangin orang gitu. Iya. Nah, kita lihat lagi realita sosialnya bagaimana Betawi tempo dulu ya dengan kita komparasi dengan Betawi sekarang gitu Dik. Iya. Memang kalau kita melihat zaman orang tua saya gitu ya ataupun kakek-kakek kita gitu ya, Iya. em, mereka dulu ya orang-orang Betawi memang jarang sekolah di sekolah formal Dik. Oh, jarang. Jarang mereka itu sekolah formal gitu. Iya. Kalau nggak salah dulu ada namanya SR tuh, sekolah rakyat. Oh, iya. Kalau saya pernah dengar cerita Iya. Babeh dulu tuh, nah dia tuh sekolah SR tuh, sekolah rakyat gitu kan. Iya. Memang orang-orang dulu tuh, orang-orang Betawi dulu ya sekitar 1950-an gitu ya. Iya. Itu memang eh, ke bawah ya, Iya. artinya jarang mereka itu mengenyam pendidikan di sekolah formal Hmm. ya, jarang mengenyam pendidikan di sekolah formal ya. Hal ini ada hal yang melatar belakangi, ada faktornya gitu ya, Apa? kenapa mereka itu Pas sekolah ya? tidak sekolah gitu Dik. Nah, sehingga eh, lahirlah satu nasihat ini di mana orang-orang tua itu menyuruh anaknya untuk sekolah yang tinggi. Oh, Ya biar jangan kayak baba emaknya gitu kan yang mungkin tidak mengenyam bangku pendidikan. sekolah atau Iya. kalau bahasa kitanya nggak makan bangku sekolah gitu Dik ya. Nah, itu ada beberapa faktor memang di masanya orang-orang Betawi memang jarang ada yang sekolah formal itu. Satu ya karena faktor ekonomi, Dik. Ekonomi. Iya. Iya, keterbatasan ekonomi ya yang memang menjadikan orang-orang dulu, Betawi-Betawi dulu ya, yang memang mereka tuh jarang sekolah formal Oh, gitu ya. Keterbatasan ekonomi gitu. iya. Nah, kemudian yang kedua kultur yang terjadi saat itu ya, kondisi realitas sosial yang saat itu terjadi, memang mereka lebih mengedepankan berwirausaha, Dik. Oh, dagang. Iya. Ya, pragmatis ya, Iya. artinya ya hasilnya dilihat nyata. Iya. Ya, dia nyari duit, dapat duit, ya udah, real, ya Iya. kontan, ekspres, dia dapat Iya. uang. Ketimbang sekolah gitu kan, yang memang Itu ya proses. memakan waktu, proses ya, dan menghasilkan uangnya kan nggak instan Iya, betul gitu sih. Dik. Dalam arti menghasilkan uang dari apa yang memang nanti dia dapat dalam pekerjaannya Dik. Iya. Nah sehingga eh, orang-orang dulu ya itu lebih mengedepankan berwira swasta, Hmm. berwirausaha, baik berdagang dan tidak sedikit yang mereka itu bertani. Oh. Ya bertani, berkebun gitu ya. Saya masih ngalamin juga tuh dekat rumah ya belakang rumah tuh ada kebun ya, kebun anggrek gitu Hmm. kan. Pohon anggrek dan memang mereka itu lebih mengedepankan berwira swasta nih. Oh. Nah, sehingga setidaknya dua hal inilah yang memang terjadi pada kalangan orang-orang Betawi sehingga mereka tidak masuk jenjang sekolah formal Iya. gitu. Sehingga hampir dikatakan ya saat itu sedikit yang memang mengambil jenjang sekolah di sekolah formal sampai ke perguruan tinggi gitu, Dik, Iya. gitu ya. Nah, itu demikian itu, Dik, apa fenomena sosialnya. Iya. Itu dulu tapi ya, itu dulu gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, ya terjadilah perbedaan mindset gitu, Dik. Iya. Perbedaan cara pandang dan juga zaman yang berubah, keadaan yang berubah gitu, Betul. Dik. Sehingga keadaan itu ya yang menjadi satu tuntutan Betul. ya sehingga
terbukalah di antaranya, ya, di samping karena ada nasihat itu, ya karena terbuka juga pemikiran-pemikiran akhirnya, eee, tidak sedikit di saat ini gitu Dik ya, Iya, orang-orang Betawi yang kuliah gitu betul. kan, bahkan, S2, Iya. bahkan S3, atau mungkin bahkan banyak Betawi juga sekarang yang udah jadi profesor Oh Dik, iya, ajib gitu itu. kan. Itu seiring, berjalannya waktu gitu Betul. ya, dan saat ini kita melihat bahwa, eee banyak juga orang-orang Betawi yang memang sudah masuk ke jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, Betul. mungkin Diki pernah ingat dulu ada film Sidul Anak Sekolah. Oh iya. Nah, Iya. lah itulah gambaran fenomenanya nih. Iya, Lahirnya film itu kan mungkin ya itu kan realitas sosial juga betul. yang terjadi di masyarakat Sahabat ya. Betawi. Iya. Ya, anaknya jadi tukang insinyur gitu kan. Ya, nah itulah, Iya. sehingga ya setidaknya itu yang menjadi latar belakang, lahirnya, nasihat ini diucapkan dari Oh mulut iya. orang-orang tua kita Iya. gitu, Dik. Iya. Nah, ya ajib tuh. Jadi karena Heeh, faktor perkembangan zaman juga ya. perkembangan Iya. zaman dan saya rasa juga, eee, mindset-nya sekarang sudah berubah gitu ya, Iya. sudah berubah. Nah kemudian gini, Dik, ada, kata di situ sekolah biar tinggi gitu kan, biar Iya. nggak disembarangin orang. Iya. Nah, ini ada kata biar nggak disembarangin orang gitu, Oh Dik. iya. Bahwa gini, eee, sekolah itu sebenarnya adalah, sebuah wadah ya, Iya. tempat kita mencari ilmu gitu ya. Nah, walaupun tidak menjadi satu-satunya tempat ya, Iya bisa betul. juga di majelis taklim, di rumah, di masyarakat, dan di mana-mana tempat kita bisa mendapatkan ilmu. Iya. Tetapi secara legal formalnya memang ya sekolah lah menjadi institusi yang memang, mempunyai jenjang gitu Iya. ya, baik itu katakanlah dengan, ada 3 ranah ya, ada Iya. pendidikan informal, ada pendidikan formal, dan ada pendidikan non Info. formal. Mungkin di Iya. sekolah ini yang masuk ke dalam pendidikan formal yang Betul. ada jenjangnya dari sekolah dasar, menengah, atas sampai dengan perguruan tinggi sampai dengan ke, pascasarjana gitu Iya. dia. Jadi gini, eee, hakikat kita belajar di sekolah itu diantaranya kan mencari ilmu, ya, di Iya. mana ilmu itulah yang nantinya akan membenarkan diri kita gitu dengan berbagai macam passion, keilmuan yang kita miliki. Nah, agar nggak disembarangin orang itu sebenarnya dengan ilmu itu sebenarnya kita menjadi sesuatu atau seseorang yang dipandang gitu. Hmm. Walaupun tujuan akhir dari menuntut ilmu itu bukan untuk dipandang Iya. ya, tetapi kan orang itu, eee, dia akan terpandang, artinya diperhitungkan, Iya. nggak disembarangin sama orang, ya karena Iya. ilmunya, gitu ya. Mohon maaf, orang yang hartanya banyak tapi nggak punya ilmu ya nggak akan dipandang, nggak akan diperhitungkan Betul. gitu ya. Wujuduhu ka'adamihi, walaupun mungkin karena hartanya mungkin dia bisa dipandang gitu ya. Tapi kan pandangan di situ bukan bukan haibah gitu ya, Iya. bukan satu kewibawaan gitu ya. Nah, artinya ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu mulia, Betul. ya, yang menjadikan seseorang itu dipandang, ya. Sehingga ilmulah yang nantinya itu akan menghiasi diri orang tersebut. Iya. Artinya, "Sekolah lu yang biar tinggi lu," ya, ya sampai S berapa, S4 gitu kalau ada Kalau gitu ya. ada. Eee, ya nggak juga, ya artinya sebenarnya agar ilmu itulah yang nanti akan melindungi kita. Iya. Artinya nggak disembarangin sama orang, itu nggak digampang-gampangin sama orang, itu bahwa ilmu itulah yang nantinya akan tahrusuka, akan menjaga Oh. menjaga Anda, ya. Kalau kita nyari harta, ya kita yang jadi budak harta gitu, Dik. Iya. Tapi kalau ilmu yang kita cari, ya maka ilmu itulah nanti yang menjaga kita, Iya. dimanapun kita berada laku, Dik. Iya. Kalau orang punya ilmu dimanapun dia berada dia laku, dalam arti laku itu ya manfaat. Nah nah begitu Dik maknanya, Dik. Iya. Heeh. Kalau saya hubungin juga Sat sama nasehat yang sebelumnya Sat, yang Heeh. sono ngaji biar jadi orang bener Sat. Heeh. Sebenarnya di sini nyambung juga Sat ya. Jadi, Nyambung. orang yang tujuannya nyari ilmu buat yang sebelum kita obrolin Sat, yang Heeh heeh heeh. khasyatullah, Iya. bisa juga include dengan, kondisi sosial yang mungkin dia nggak disembarangi sama orang ya Sat ya? Betul. Nah, kalau kemarin kan mungkin ngaji konteksnya di pendidikan non Non formal formal. nih, artinya Iya. di majelis taklim, di Iya. masjid ya, atau di pesantren-pesantren yang, salaf gitu Iya. ya. Nah, kalau sekolah ini kan kadang identik dengan pendidikan formal, Iya. artinya bahwa
semua jalur pendidikan ya, baik informal, formal maupun non formal adalah sebuah hal yang memang harus dilewati. Betul. Ya, artinya gini, itu bisa menjadi suplemen Dik sebenarnya. Wah, suplemen, iya. Jadi pendidikan formal itu sebenarnya nggak cukup gitu Dik. Betul. Nah ini buat teman-teman juga yang menyaksikan bahwa Anda silakan kuliah gitu Nah, betul. ya, terlebih di bidang-bidang agama ya, misalnya yang memang kuliah di bidang agama ya, tapi nggak cukup Betul. ya, apa yang Anda dapat di kampus tuh nggak cukup, maka Iya. cari lagi suplemennya di mana, di tempat-tempat non formal. Iya. Hatta sekalipun yang kuliah di bidang umum gitu ya, Iya. keilmuan-keilmuan umum, ya mungkin yang kita dapat di kampus itu juga nggak belum mencukupi gitu ya, maka carilah di tempat-tempat lain. Iya. Ya di tempat kursus kah, di tempat lembaga-lembaga non formal, sehingga itu menjadi suplemen ya, saling saling menguatkan satu sama lain gitu Dik. Iya. Dan nggak bisa dipungkiri juga ya, jadi biar nggak disembarangin orang ini, pendidikan formal tuh nggak bohong juga, jadi dia kan ngeluarin ijazah ya. Betul. Ijazah yang istilahnya, dengan ijazah tersebut ya menjadi terpandang lah karena ijazahnya tersebut Iya, gitu. artinya gini, bukan berarti kita memandang sebelah mata ya Iya. pendidikan non formal yang tanpa ijazah, tetapi Iya. saat ini ya di mana kita juga hidup di zaman yang serba Iya. administratif Dik ya. Betul. Maka legalitas administratif negara juga harus kita kejar Dik. Iya, betul. Ya, kita nggak sangsikan lah bagaimana sekolah-sekolah non formal itu bisa diantaranya ya bisa melahirkan orang-orang yang cerdas ya, Iya. tetapi secara administratif juga perlu gitu ya. Betul. Nah, terlebih orang-orang Betawi yang memang dia hidup di Jakarta yang menjadi Iya. kota yang Megapolitan. Iya. destinasi kaum urban ya, di Iya. mana hektiknya, kemudian persaingan kerjanya juga lebih terbuka ketimbang daerah-daerah lain, maka ini membekali anak-anak Betawi ya, ya lu sekolah Iya gitu sih. kan, sekolah ya sekolah lu ya, jangan sampai SD aja kagak lulus gitu kan. Anak-anak sekarang nih Dik, Betul. beda halnya sama orang-orang tua kita zaman dulu deh. Iya. Ya, orang tua zaman dulu memang banyak berwirausaha, Iya. tapi dalam konteks saat ini ya, di Oh, mana zaman sekarang sudah menuntut kita ya, pekerjaan juga sudah iya. menuntut kita untuk Punya. berkompetisi gitu ya, Betul. maka sekolah biar tinggi gitu Iya. ya, sekolah yang tinggi. Bahkan sekarang ya mungkin S2 saja sudah terlalu banyak gitu Iya, kan. betul. Maka lanjut lagi Iya. gitu ke arah yang lebih tinggi. Niat nawaitunya adalah ya thalabil ilm. Nah, Betul. insya Allah nanti rezeki juga ngikutin Dik. Amin. Gitu. Iya. Jadi kita tuh, biar nggak disembarangin orang tuh dalam konteks, pendidikan formal khususnya ya, Zat, ya. Iya, Pendidikan formal, dengan legalitasnya, dengan ijazahnya, kalau lihat dari zaman sekarangnya memudahkan kita mengakses pekerjaan yang mana gitu ya, Zat, ya. Dan betul juga, betul. ya sebenarnya kualitas juga dibentuk dari diri sendiri juga ya, Ya, seperti mengikuti. artinya orang-orang yang memang mengenyam pendidikan formal itu juga mempunyai cara pandang yang berbeda dalam pemikirannya Dik, pastinya. Betul. Ya, artinya sehingga secara legalitas dia mendapatkan apa ya, keabsahan. Betul. Sehingga dengan keabsahan itulah dia bisa berkembang lagi nantinya untuk mencari pekerjaan ataupun mengembangkan karirnya Betul, ya. Zat. Iya. Dia nanti punya ijazah Dik. Nah, pasti harus asli ijazahnya Dik ya. Iya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, kayak gini Dik, dulu ya ada satu lembaga pendidikan formal ya, yang memang itu termasuk apa ya, lembaga pendidikan yang cukup tua di Jakarta Dik. Oh, Yang saat ini masih ada ya, di masih ada ya? mana mungkin sudah nggak asing, ada Jamiat Khair Oh, Dik. Jamiat Saya punya bapak itu alhamdulillah tuh alumni alumni sana tuh. Tanabang ya? Ya, Tanabang ya, Jamiat Khair. Nah, Jamiat Khair ini adalah bagian daripada apa ya, cara ya orang-orang keturunan Arab dan pribumi ini menjawab kebutuhan masyarakat gitu ya, di mana yang memang awalnya adalah sebuah gerakan dakwah dan sosial dan pendidikan Iya. yang memang kalau nggak salah tuh sudah ada dari 1901 Iya. ya.
kemudian akhirnya waktu itu mendapatkan izin perkumpulan dari Belanda itu kalau nggak salah di 17 Juni ya, Hmm. eh, 1905 Oh, gitu ya. 4 tahun kemudian. Kemudian setelah itu baru berkembang menjadi sebuah yayasan pendidikan itu sekitar 1919. Hmm. Nah, itulah orang-orang Betawi dulu sekolah di situ, Dik. Oh. Ya, yang memang kurikulumnya memang banyak kurikulum berbasis agama Islam gitu ya. Oh. Tetapi setidaknya itu bisa mengcounter orang-orang pribumi yang memang saat itu belum bisa masuk ke jenjang pendidikan formal karena Iya. dibatasi oleh Belanda gitu Iya. ya, sehingga lahirlah Jamiat Khair ini. Ini mewadahi daripada masyarakat pribumi sehingga dia bisa dapat pendidikan yang layak gitu kan. Nah, Iya. sehingga bisa mengimbangi orang-orang yang saat itu sekolah di sekolah-sekolah kolonial Oh, gitu iya. Belanda. Iya. Nah, demikian gitu Dik. Iya. Sehingga sekolah ini ya teman-teman sekalian ya, sahabat-sahabat diksi yang memang saat ini masih mengenyam pendidikan ya di sekolah-sekolah formal, manfaatin itu Iya. ya kan. Dan tidak ada apa ya waktu yang apa ya yang sia-sia lah ya ketika Untuk dipakaikan menuntut untuk ilmu ya. belajar, untuk Iya. menuntut ilmu. Dan long life education Dik. Ah, iya. Pendidikan sepanjang Sepanjang masa. masa. Iya. Oke, Iya. mungkin itu aja Dik. Iya. Oke, terkait dengan ini. Ya, berarti sahabat diksi ini lagi-lagi kita dapat insight yang bagus ini sahabat diksi yang mungkin bisa kita terapkan, kita catat dalam hidup kita, sekolah yang tinggi biar nggak disembarangin orang. Jadi mulai tadi dari penjelasan dari sejarahnya Ustaz ya, Betul Dik. yang dulu mungkin orang-orang Betawi itu banyak yang nggak sekolah, sehingga perubahan zaman akhirnya membentuk mindset yang akhirnya orang-orang Betawi sekarang bahkan sampai udah jadi profesor. Ya banyak banyak. Banyak jadi profesor. Banyak jadi profesor ya, Iya. macam-macam di bidang kerjanya juga banyak ya, ada Iya. yang jadi jaksa ya, Iya. hakim ya, macam-macam gitu kan. Iya. Itu semua diraih karena pendidikan Dik. Betul, Zat. Dan Gitu. itu akan membawa lebih manfaat ya, Zat, ya, Hmm, secara keseluruhan. Apalagi kalau misalnya orang Betawi yang lekat dengan agama, terus ditaruh betul. di sektor-sektor umum, jadinya integrasi antara yang umum dengan yang agama ya, Zat, ya. Betul Jadi nggak ada betul. dikotomi. Ya. Mungkin segitu aja kali, Zat, ya. Baik, Obrolan kita. mungkin satu closing Dik ya, Iya, Zat, boleh. buat para remaja ya, pemuda-pemuda, pemudi Betawi bahwa eh, mungkin stigma orang-orang Betawi itu eh, apa ya, tidak mengenyam pendidikan gitu Iya. Dik ya. Artinya jarang ada yang sekolah sampai tingkat yang tinggi. Iya. Inilah sudah waktunya diubah mindset itu ya, Betul. bukan diubahnya dengan jargon gitu dia kayak, tapi dengan sikap Betul. gitu ya, dengan sikap bahwa kesempatan ya, apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan akses pendidikan yang Iya. cukup banyak ya, Iya. dengan adanya Beasiswa-beasiswa. beasiswa ya, dengan kartu Indonesia Pintar Betul. ya, dengan berbagai macam inilah apa namanya kebijakan pemerintah, Iya. dengan sekolah gratis di Jakarta ya Iya. bagi tingkat khususnya di negeri Dik ya. Iya. Nah, Betul. maka manfaatkanlah itu sebagai wadah kita untuk terus ya apa namanya belajar dan hilangkan rasa puas dalam mencari Wah, ilmu Dik. iya. Terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi. Nah, sehingga nanti kalau seandainya ya kita sudah berada pada jenjang pendidikan yang tinggi, Iya. insya Allah nanti juga ya niatnya ya, ketika kita niatkan untuk belajar, insya Allah juga nanti rezeki akan mengikuti. Amin, amin. Dan yang perlu dipahami bahwa keberkahan mencari ilmu itulah yang nanti akan datang kepada dirinya. Betul, betul. Kan eh, bukan sebesar apa ya, seberapa besar gajinya sebenarnya Dik, Iya. tapi seberapa besar keberkahan yang Betul, dia dapat dari income-nya betul. gitu ya. Jadi teruslah generasi muda Betawi ya untuk terus
ya mengupgrade Betul. ya mengupgrade pendidikannya, ya mengupgrade eh, karirnya gitu ya di berbagai macam bidang. Ya karena itulah yang memang nantinya kita tuh nggak disembarangin sama orang Betul. gitu. Itulah kita nggak Iya. disembarangin sama orang. Bukan tujuan kita untuk nggak disembarangin gitu nih ya. Iya. Tetapi dengan ilmu itulah nanti kita akan dilindungi dengan ilmu itu Betul. ya sehingga ilmu itulah yang akan menghiasi diri kita. Betul. Nah, saya rasa itu Dik, Iya, ngobrol kita Dik cukup Dik. Alhamdulillah, sahabat Diksi Alafia, kita dapat ilmu lagi dari video yang eh, kita tonton sama-sama pada kesempatan kali ini. Dan sahabat Diksi Alafia, apabila ingin melihat konten-konten dari Al-Alfia, dapat mensubscribe YouTube Al-Alfia dan melihat di scroll-scroll aja tuh ada diksi-diksi yang sebelumnya, ada taklim dan juga ada Ya, qasidah-qasidah kalau lagi kosong bisa iya, didengerin. kalau Nah, lagi ini Dik ya, lagi suntuk kan? iya. Nah, Pengantar tidur juga bisa. ya kita juga Iya. mengeksplor tempat-tempat gitu Ah, ya. iya, tempat-tempat bersejarah kita Ya explore mimbar juga. Sakofi gitu kan, Mimbar Sakofi. macam-macam. Ya, sahabat Diksi bisa subscribe dan tekan loncengnya biar dapat notifikasi kalau upload video baru kita. Ya, Ya, mungkin segitu saja baik, Diksi Alafia pada kesempatan kali benar ini. Dik. Zat. Iya, Zat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.